Boys, apa kabar kalian semua? Hari ini aku mau ngebahas, jujur kasus ini bikin aku kaget karena oh ya, intronya Andri dulu. Ya, selamat datang di ketika dunia saja tidak baik padahal baik kiamat, ya itu. Tapi gini, biasanya kalau kita ngomongin PK, apa sih yang ada dalam kepalamu pertama kali? Biasanya yang ada dalam kepala orang pertama kali ketika ngebahas PK adalah cowok gendut, jelek, gembel, atau dia cowok kaya atau bahkan cowok ganteng. Pada dasarnya biasanya stereotipnya adalah cowok. Nggak apa-apa, understandable. Karena secara statistik emang berat untuk mengakuinya dan cukup sedih untuk mengakuinya. Cuma ya cowok yang paling banyak kasusnya. Kau bisa ngeliat lah beberapa dokumen di Google Doki. Tapi gini, aku nggak mau ngomongin ini siapa, aku nggak mau ngomongin orangnya, aku nggak mau ngomongin masalahnya apa. Tapi belakangan ini lagi rame. Ada istilah educate your son, yang dimana aku sebagai orang yang menganut kesetaraan, aku ngerasa wah ini tidak adil. Kenapa tidak kita didik keduanya gitu? Mau itu cowok atau cewek, kita harus sama-sama berikan pendidikan. Kita harus sama-sama ngasih tahu ketika dua orang bersamaan di tempat yang sepi itu berbahaya. Ya, aku tipikal orang kayak gitu. Aku lebih, ya mungkin aku salah berpikir. Silakan kasih tahu aku di kolom komentar. Tapi sebagai orang yang sangat suka dengan konsep kesetaraan, aku ngerasa cowok cewek selalu setara, nggak ada bedanya. Yang beda cuma satu cowok satu cewek, itu doang bedanya. Dan aku juga nggak peduli sisanya. Kalau misalnya mau bilang dirimu bukan cowok bukan cewek atau apapun itu, aku nggak peduli. Tapi gini, kan beberapa belakangan ini kita ngelihat educator son itu kan, kita kembali lagi ke situ. Aku nggak suka dengan kata-kata itu karena sebenarnya tanpa kalian sadar, pelaku PK itu nggak cuma cowok, tapi ada juga cewek. Dan kali ini yang ya kalian gak usah cari tahu siapa yang kubahas, kalian mungkin tahu sendiri. Dan kalau bisa gak usah disebut namanya karena nggak perlu dan unnecessary, oke? Nggak usah disebut demi apapun. Aku mohon banget sama kau nggak usah so edgy dengan nyebut nama yang terduga ini, oke? Intinya kasus yang terjadi adalah, pertama, ada cewek tapi dia PK. Korbannya cowok dan cewek. Jadi pada dasarnya betul, yang bisa jadi PK itu bukan cuma cowok. Yang aku benci dari sini, yang pertama, ketika cewek yang jadi PK, disinilah muncul standar gandanya. Sebagai orang yang menganut kesetaraan, aku nggak suka sama standar ganda yang kayak gitu. Ya mau pelaku bergender apapun, ya emang mesti kena sanksi sosial atau bahkan kena sanksi apapun itu. Jadi ada kasus PK-nya cewek, korbannya cewek dan cowok. Begitu cowok jadi korban di sini, orang-orang ngomong apa? Nikmatin aja, bray. Mother gila. Ada juga yang pakai istilah-istilah bule so asik gitu. Ngerti gak sih, kayak ada beberapa manusia yang kehausan tapi ada satu yang asik tenggelam. Ngerti gak? Kayak istilah tadi itu agak menjijikkan gitu. Nih, I can fix her gitu. Aku juga mau dipukul. Gak apa-apa, cantik. Ada lagi komentar yang aneh. Lu cantik aman gitu. Intinya ada, men, kau kalau nge-scroll di komentar di sini ya, banyak banget men, sumpah. Ada yang berharap dia ada di posisi si cowok atau apapun itu. Gak apa-apa, yang penting cantik, katanya gitu. Anjing. Nih ya, bahkan ya, kalau kau mau tahu ya seberapa banyak komentar ngaco di sana ya, kita datang ke live ya Son MV. Nih, si Son, intinya di sini dia nge-tier list nih. Dia nge-tier list komentar-komentar tololnya nih. Kayak gini nih. Nih seriusan bre, nggak bohong nih. Hati-hati jadi fitnah bang. Ada pasalnya. Ini gua selidikin, kalau semisal dia bersalah, goreng bersama. Kalau mau bawa hukum boleh aja sih, soalnya dia udah melakukan pelanggaran. Dalam kasus ini yang aku nggak mau sebutkan siapa tersangka dan korbannya, masih ada yang ngebela. Ini serius nih kayak gini nih. Ini serius. Mana buktinya? Digituin. Nih, ada lagi nih komentarnya nih. Kan bisa aku aja. Ih, goblok. Otaknya kemana? Nih, ada orang juga nih nge-meme. Seharusnya itu aku, bukan dia, bukan dia gitu. Mending saya aja sih kak, saya mau. Mother. Ini goblok banget sih. Apa sih yang ngebedakan PK sama yang bukan PK? PK ada penjahat, ada korban. Korban ini tidak mau dibegitukan. Terus kau datang minta ini, shut the fuck up man. Kasarin aku dong. Astagfirullahaladzim. Motherfucker. Kok bisa ya ada orang kayak gini ya? Jing, masih banyak nih Jing kalau kita cari Jing. Nih, ada juga yang bilang, heran suka banget ngurusin hidup orang. Dosa-dosa dia kenapa lu yang repot? Biar orang aware bang.
biar orang ini gak berkarir lagi di cosplay atau apapun itu yang berhubungan sama orang. Karena gini men, kita jujur-jujuran aja nih. Aku di sini bukan mau bicara mengatasnamakan korban ya. Sebagian besar korban itu trauma. Bahkan untuk ngeliat muka si itu aja, orang itu aja bisa jadi mereka udah gemeter. Ini yang aku nggak suka. Kalau standar ganda tuh masih ada, men. Aku beneran ke-trigger men. Ketika ada orang yang dia keras banget nih sama PK tapi cowok, tapi begitu PK-nya cewek, dia kagak ada keras-kerasnya malah lembek. Kalau kata saya itu namanya adalah kedunguan itu. Kebodohan itu. Itu pola pikirnya zero. Tidak ada secara fundamental yang namanya korban itu adalah korban gitu. Tidak bisa korban diskreditkan hanya karena kau bernafsu itu. Itu tidak masuk akal itu. Itu kebodohan anjing. Mikir, Cok. Sekali lagi aku ingatkan kau di kolom komentar, please jangan sebut namanya. Aku bukan mau melindungi. Aku lebih ke arah takut karena ada beberapa asumsi lain. Aku pengennya itu jadi bahan berkaca aja. PK itu bukan cuma cowok, tapi ada juga cewek. Dan kalau PK cewek, somehow tiba-tiba, andai aku korbannya. Aku tahu gitu, banyak cowok-cowok sagapung yang masih virgin, kagak bisa begituan gitu kan. Yang jelek gitu, ditolak mulu sama orang gitu kan. Haus gitu, pengen digituin. Cuma masalah dia jelek, kagak ada usaha. Orang yang PK tadi itu belum tentu mau juga sama dia gitu loh. Kayak kasusnya Yandere di Jepang yang abis orang rilis dari penjara malah jadi influencer karena beauty influencer. Iya, aku juga takutnya itu. Tiba-tiba begitu dia selesai, dia bisa berkarir. Tuh, Yandere Jepang tuh, ih gila, ngeri kata gua. Nih ya, coba nih, yang bilang pengen, yang coba itu aku, coba aku aja gitu. Yang ngomong kayak gitu, coba nih, let's say kayak gini nih. Kok cowok gitu kan, keangkot, ketemu sama ibu-ibu gendut, keriputan, rambutnya warna merah mentereng gitu kan. Terus habis itu, kau nih mau cowok atau mau cewek nih, tiba-tiba diajak, dibikin berdiri gitu kan, terus dimasukin. Aku tahu kok desperate buat dapat. Cuma ketika orang kayak gitu, yang orang yang bukan keinginanmu yang melakukan itu, kok nggak akan mau dong? Kita di sini nyebut dia PK itu bukan tanpa alasan. Buat cewek-cewek nih, sama juga yang misalnya sama-sama Yuri. Coba aku aja. Kalau kau mikir kayak gitu, bayangkan ibu-ibu yang diangkut tadi, yang gitu kan kau mau ndak? Atau orang yang mungkin gak secakep itu gitu, mukanya di bawah average. Mikir kok pakai itu loh. Minimal mikir sedikit. Wow, I can fixer. Tuh banyak anjing yang ngomong I can fixer. Nih, terus lagi nih. Udah mah kayak gitu. Siknya dia iniin cewek lagi. Terus difotoin ke teman cowoknya. Difotoin yang harusnya, let's say, mereka sama-sama setuju. Kedua cewek ini sama-sama setuju untuk melakukan itu. Gak masalah kalau sama-sama setuju. Aku gak peduli bahkan. Aku bahkan kayak, persetan, itu urusanmu. Masalahnya, kalian sama-sama mau melakukan ini nih. Sama-sama mau difoto untuk disimpan. Tapi kau kan gak izin dulu untuk menunjukkan foto itu ke orang lain, terutama ke cowok. Paham gak? Gila gak? Kurang gila apa ini anjing? Tuh kenapa gak suka standar ganda? Nih ada juga nih orang tai nih, gak ada videonya. Nyari video. Jaka Sembung bawa golok, kagak nyambung goblok. Brah, gendlok. Kok Janco ini lagi nih bukti rekamannya dulu dong. Maksudku serendah apa sih kau menjadikan pixel? Kan gambar, ini gambar nih. Di HP ku gambar kan. Gambar itu terdiri dari apa? Pixel. Cuma cahaya-cahaya. Kau ngegituin cuma modal lihat cahaya. Jujur agak concerning. Please stop ya. Bahkan ada nih, nih. Gantian bahkan cewek pun gak aman dari sesama cewek. Coba deh. Ada nggak yang ngomong, ngeri ya cewek sekarang nggak aman sama cewek? Ada nggak ngomong kayak gitu? Mau gimana coba ini kita merasa aman di komunitas? Standar ganda dan victim blaming pusing banget tuh kan. Misal kok nggak boleh, ini prinsip yang selalu, silakan pegang prinsip ini ya baik-baik ya. Jangan berduaan sama orang atau terutama lawan jenis di tempat yang sepi atau tempat yang mencurigakan. Masalahnya dia mah udah wibu, nge-cosplay, anjing udah bau alkohol, bau bawang. Tolol, pikir orang struggle men. Nying, wibu ketemu alkohol tuh kesalahan anjir. Wibu tuh udah mah alkohol, bau bawang, CBL gitu. Susah. Cuma gini loh Le, dengarkan aku baik-baik ya. Please demi apapun. Mau dia cowok, mau dia cewek, PK adalah PK. Karena gini loh, aku mau kasih tahu sekali lagi nih. Yang bikin kenapa PK ini jahat adalah PK itu ninggalkan bekas. Mau si PK itu mokat, mau si PK itu udah di penjara, mau PK itu udah hilang dari bumi ini, tapi korban itu masih ada bekasnya. Dan orang-orang sering menganggap itu aib, dalam tanda kutip menganggap itu aib. Kayak misal, dia kan
pernah diiniin sama si ini. Waktu pacaran, waktu nikah bisa aja suami atau istrimu tiba-tiba kayak mempermasalahkan itu secara mendadak. Kita pikirkan lagi nih. Korupsi. Apa sih motifnya korupsi? Motifnya korupsi itu dia pengen hidup lebih sejahtera dari sebelumnya. Dia pengen ngebalikin modal. Ada motif ekonomi di balik situ. Motifnya apa? Dendam, rasa kesal, ada ekonomi juga mungkin, begal. Motifnya apa? Dia miskin, maling, motifnya ekonomi, judi, motifnya ekonomi, disiram air keras. Motifnya apa? Ya motifnya kejahatan yang jelas, supaya orang ini takut dan tidak bersuara. Penculikan juga kayak gitu, bisa jadi ekonomi, bisa jadi dendam, bisa jadi itu gitu loh. Tapi kalau PK, motifnya apa? PK motifnya PK motifnya apa? Ini di bawah selangkangan doang motifnya. Tidak tahan. Aku ingin pamer. Pernah begituan soal ini gitu. Ini ya, yang bikin kasus PK ini jadi lebih bermasalah lagi. Kita sebagai manusia yang punya otak, berakal sehat, dan mengerti norma. Kita bisa nahan rasa itu, kita bisa menahan rasa hawa nafsu. Nggak ada yang nggak bisa seharusnya. Tapi PK ini dia kalah sama nafsu doang. Udah mah kayak gitu meninggalkan korban yang trauma. Akan selalu diingat men. Jadi itu kenapa teman-teman, mau cowok mau cewek, please jangan remehkan kasus PK. Jujur ya, aku sangat males ngebahas masalah PK karena aku sering ke-trigger sendiri gitu. Aku bukan korban, tapi beberapa orang di sekitarku ada yang korban dan aku nggak bisa apa-apa. Aku cuma bisa kepikiran. Itu kenapa aku nggak pernah aneh-aneh ke cewek karena aku tahu demi aku nggak bohong men. Sekali lagi ku kasih pesan ke kau baik-baik ya, jangan komen nama pelaku, jangan komen nama korban. Aku nggak mengizinkan itu. Aku yakin kau juga bakal tahu ini siapa, tapi jangan sebut di komentar. Aku bener-bener murni mau diskusi doang dan ngasih tahu penjahat itu bukan cuma cowok, cewek juga. Aku sebagai orang yang selalu menjaga kelakuanku, menjaga citraku di publik, capek-capek ya, menjaga omongan, capek-capek. Yang nggak capek sih kan emang sebagai manusia harus menjaga martabat gitu. Ya udahlah, aku kesel aja gitu kalau ngeliat ada orang goblok yang kelakuannya kriminal. Udahlah itu aja, please jangan.